Pernah nggak sih Anda bingung? Lihat laporan laba perusahaan itu hijau banget, tapi kok harga sahamnya malah anjlok, merah padam. Nah, di sini kita akan bongkar tuntas kenapa fenomena ini bisa terjadi. Dan yang lebih penting, gimana cara kita menyikapinya. Ini dia nih, paradoks yang sering banget bikin investor pusing. Laba meroket, katakan lo 50%. Tapi harga sahamnya malah turun. Rasanya kayak nggak masuk akal ya. Tapi ini bukan berarti pasar itu nggak rasional loh. Ini artinya ada logika lain yang bekerja di baliknya, yang seringkali nggak kelihatan di permukaan. Oke, biar jelas, kita akan bedah ini langkah demi langkah. Pertama, kita hancurkan dulu mitos-mitos yang menyesatkan. Lalu, kita coba pahami gimana cara pasar saham melihat ke masa depan. Ketiga, kita intip jebakan apa aja yang ada di balik angka laba yang kelihatannya bagus. Dan terakhir yang paling penting, kita bangun kerangka berpikir yang lebih kritis. Kita mulai dari asumsi yang paling umum, sekaligus paling bahaya, yaitu anggapan kalau laba yang besar itu udah pasti jaminan sahamnya bagus. Nah, mitos inilah yang harus kita bongkar pertama kali. Kesalahan berpikir ini sering banget terjadi, terutama buat investor pemula. Lihat laporan keuangan kinclong, labanya tebel, langsung deh loncat ke kesimpulan, wah ini sahamnya pasti bakal terbang. Padahal, kinerja keuangan dan kinerja saham itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan jebakan ini seringkali jadi awal dari keputusan investasi yang kurang tepat. Oke, jadi kalau bukan kinerja masa lalu yang jadi patokan, terus apa dong? Nah, ini poin kuncinya. Pasar saham itu nggak terlalu peduli sama apa yang udah terjadi. Pasar itu bisa dibilang terobsesi dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Ini adalah pertarungan antara kinerja hari ini melawan ekspektasi untuk hari esok. Coba kita lihat ini baik-baik. Ini intinya. Di satu sisi ada kinerja perusahaan. Isinya apa? Fakta masa lalu, laporan keuangan, data historis, ini semua hal yang udah kejadian. Nah, di sisi lain ada kinerja saham. Ini dunia yang benar-benar berbeda. Ini isinya soal ekspektasi, sentimen, dan proyeksi ke depan. Pasar saham itu hidup dan bernapas di dunia ekspektasi ini. Analogi ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Anggap aja laporan laba itu kayak kaca spion mobil Anda. Penting kan? Jelas. Kita perlu sesekali lihat ke belakang. Tapi apa Anda menyetir mobil cuma dengan melihat kaca spion? Tentu enggak kan? Keputusan utama kita saat menyetir itu berdasarkan apa yang kita lihat di depan, lewat kaca depan. Nah, begitulah cara pasar bekerja. Sekarang kita gali lebih dalam lagi. Soalnya bahkan kalau kita cuma fokus ke angka labanya aja, masih ada jebakan di sana. Kenapa? Karena faktanya, nggak semua laba itu punya kualitas yang sama. Ini nih, contoh jebakan klasik. Bayangin, ada perusahaan laporin laba naik gila-gilaan. Investor pemula yang cuma lihat judul beritanya, wah langsung pada beli. Tapi ternyata, setelah ditelusuri, laba gede itu datang dari hasil jual aset, misalnya jual gedung atau pabrik. Itu kan keuntungan yang cuma terjadi sekali, nggak akan terulang lagi. Bisnis utamanya sendiri ternyata biasa-biasa aja, nggak tumbuh. Nah, begitu pasar sadar akan hal ini, harga sahamnya langsung terkoreksi. Dan yang terjebak di harga tinggi, ya mereka yang tadi tergiur sama berita laba sesaat. Oke, kita udah lihat masalahnya. Sekarang, solusinya gimana? Solusinya adalah dengan mengubah cara kita berpikir. Dari yang tadinya cuma reaktif sama berita, jadi lebih analitis, lebih tenang, dan lebih disiplin. Jadi, apa senjata kita? Ini dia. Anggap ini sebagai checklist wajib Anda. Setiap kali lihat laporan laba yang kelihatannya wow, jangan langsung telan bulat-bulat. Coba berhenti sejenak dan tanyakan ini. Pertama, laba ini asalnya dari mana? Dari jualan produknya atau dari jual aset? Kedua, arus kasnya gimana? Sehat nggak? Ketiga, pertumbuhan ini kira-kira bakal berlanjut nggak ya di kuartal-kuartal berikutnya? Keempat, ada resiko apa nih yang mengintai di depan? Dan terakhir, apa harga sahamnya sekarang ini udah memperhitungkan semua hal tadi? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah perisai Anda. Jadi pelajaran utamanya sebenarnya sederhana banget. Investasi yang bijak itu bukan soal ngejar-ngejar berita laba yang heboh, tapi ini soal membangun kebiasaan manajemen resiko yang baik dan proses berpikir yang rasional. Inilah yang membedakan investor yang bisa bertahan jangka panjang dengan mereka yang hanya ikut-ikutan tren sesaat. Jadi, yuk kita ubah pertanyaan kita.
Mulai hari ini, jangan cuma bertanya, berapa sih labanya? Tapi tanyakanlah sesuatu yang jauh lebih penting. Bagaimana kualitas laba ini? Pertanyaan sederhana ini, percaya deh, ini yang akan menjadi kompas Anda dalam berinvestasi, membantu Anda memisahkan mana informasi yang penting dan mana yang cuma gangguan. Dan pada akhirnya, ini yang akan melindungi modal Anda.